2 detik. Ciuman 2 detik. Iya. Wah, bagaimana itu ciuman 2 detik? Pondok Cerita. Shalom sahabat cerita dimanapun Anda berada, senang sekali saya Gere Gerardo baru kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini kita kehadiran narasumber yang begitu istimewa, seorang gembala. Mari kita sambut bersama-sama Pendeta Jufriser Worek. Ya. Oke, shalom Pak, apa Shalom, kabar? Luar biasa Baik, ya? luar biasa. Wah, senang sekali Pendeta, saya panggil Bapak aja ya. Iya. Pak Juf bisa hadir di sini, bisa memberkati sahabat cerita yang lagi menonton pada hari ini. Nah Pak, kata pepatah tidak dikenal tidak disayang, itu yang selalu saya sampaikan ke semua narasumber saya. Nah Pak, boleh tahu latar belakang seorang Pak Juf seperti apa? Oke. Ya, shalom semuanya. Saya mau perkenalkan diri. Nama saya Jufriser Worek. Saya sudah menikah. Sudah menikah dan hari ini istri saya dan istri juga sama-sama melayani di Gereja Mawar Sharon Bitung. Ya. Latar belakang untuk awal pertobatan saya itu mulai dari 2004. Ya, selesai saya sekolah, saya mengambil komitmen dengan Tuhan untuk mau hidup sungguh-sungguh. Ya. Jadi selesai sekolah SMA, saya bernasar, Tuhan, saya mau hidup saya dipakai oleh Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, singkat cerita, 2004 saya mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh dan melayani Tuhan. Nah, tahun 2012 saya itu pelayanan di Bitung. Ya, 2012 sampai 2015 satu saat saya harus kembali ke Tondano. Saya asli dari Tondano. Orang Tondano ya. Orang Tondano. Saya asli dari Tondano. Saya harus kembali di tahun 2015 karena ada yang perlu diurus di sana, dan hari ini kembali lagi di Bitung tahun 2019 sampai sekarang ini. Jadi hari ini kami menggembalakan Gereja Mawar Sharon Bitung. Oke, wah luar biasa. Nah Pak, senang sekali Bapak boleh ada di sini, mendengar juga latar belakang Bapak yang dari muda sudah berkomitmen untuk mau melayani Tuhan. Nah Pak, berbicara tentang muda, nah ini kan bulan Februari, kan bulan Februari ini identik banget dengan yang namanya Valentine, Hari Kasih Sayang. Saya juga melihat pelayanan dari Mawar Sharon juga banyak di anak-anak muda. Nah Pak, saya ingin bertanya, apakah Valentine itu alkitabiah tidak? Karena Valentine itu dirayakan, bahkan ada ibadah khusus Valentine. Itu bisa Bapak terangkan mungkin? Oke. Kalau dari saya ya secara pribadi, untuk Valentine memang kalau di dalam Alkitab tidak pernah disebutkan ya. Kita tidak pernah mendengarkan tentang kata Valentine. Tapi kalau bicara untuk merayakan di dalam gereja, mungkin hari ini kalau kami secara pribadi ya, kami lebih kepada hari ini memakai momentumnya. Jadi karena mungkin Valentine, jadi kita bisa ambil tema-tema, kita angkat seputar tentang mungkin tentang pacaran ya, untuk anak muda yang bisa kita sampaikan. Jadi bukan lebih ke wajib tidak wajib ya hari ini, tapi lebih kepada kami mengangkat tema sesuai dengan mungkin yang hari ini sama-sama dilakukan ya. Misalnya ada Valentine, kita pakai momen ini untuk bicara pada hal-hal yang lebih relevan yang ada. Jadi momen Valentine, jadi kalau secara pandangan Alkitab ya secara pribadi memang tidak pernah temukan. Ya, untuk perayaan di gereja kami hanya pakai untuk tema-tema yang bisa lebih relevan untuk kami lempar lagi. Oh iya, berarti hanya mengambil esensinya saja dari Valentine itu, walaupun sebenarnya Valentine ini yang ada di Alkitab, DP istilah. Oke, nah Pak, kalau berbicara kan tadi sudah berbicara tentang Valentine, di dalamnya juga ada anak-anak muda, coklat dan lain sebagainya. Nah Pak, selama Bapak pelayanan anak muda nih di gereja, masalah-masalah apa saja sih yang paling mendasar yang Bapak temukan di dalam anak-anak muda ini? Iya. Kalau untuk anak muda yang hari ini kami gembalakan, kebetulan kami punya Army of God hari ini yang kami gembalakan. Sebagian besar ya yang kami temui memang anak muda itu biasanya tidak stabil, artinya labil ya. Anak muda ini labil dengan mereka ini belum bisa teguh dengan komitmen atau keputusan-keputusan yang akan mereka ambil. Jadi masalah yang terbesar yang pertama anak muda labil. Ya saya temui ya.
Yang kedua, anak muda ini lebih eh, lebih ke ketergantungan atau kecanduan dengan sesuatu yang bersifat yang buruk. Contoh ketergantungan di area apa ya? Hari ini kita tahu ya semua pegang handphone. Iya, betul Ya. sekali. Jadi ada ketergantungan yang bawa mereka ini bisa terikat dan kejebak di sana. Kalau yang saya temui ya seperti itu. Jadi anak-anak muda lebih tidak stabil, dan yang kedua ini lebih cepat untuk ketergantungan. Oke, ketergantungan ya Pak. Kalau berbicara ketergantungan kan di sini ada ketergantungan juga handphone dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya apa sih yang kita lakukan? Mungkin pandangan Bapak supaya anak-anak ini tidak terlalu tergantung sama handphone, apalagi game dan lain sebagainya ya. Apa sih kira-kira yang bisa menjadi jalan keluar kalau menurut dari Bapak sendiri? Kalau saya secara pribadi, ini yang saya praktekkan ya. Kalau misalnya game itu bukan boleh nggak boleh ya, tapi sebenarnya kita mengatur waktu. Nah, apakah waktunya kita lebih banyak kita taruh di situ atau kita taruh di hal-hal yang lain? Kalau saya mungkin lebih kepada untuk mencegah kita tidak ketergantungan, mungkin lebih ke arah kita mengatur waktunya. Jadi misalnya waktu main diatur saja 2 jam, ya sudah cukup 2 jam supaya tidak terikat. Oke, berarti komitmen waktunya ya, memang harus diperhatikan supaya tidak tergantungan. Oke. Nah, Pak, kan juga tadi Valentine juga tidak lepas dari yang namanya pacaran nih. Iya. Maka ini seru sekali, ini banyak sekali anak-anak muda yang saat ini pacaran, dunia serasa milik berdua. Oke. Nah, Pak, kalau berbicara mengenai pacaran sih menurut Bapak pacaran yang benar itu seperti apa? Iya. Kami ya diajari dari pemimpin rohani kalau untuk pacaran ini menurut saya juga menjalani sesuai dengan apa yang hari ini pemimpin kami tanamkan, dan ini juga kami tanamkan kepada anak-anak muda yang kami gembalakan. Nah, yang pertama sederhana sih, untuk pacaran yang benar itu sebenarnya dimulai dengan pacaran kudus. Karena kan tanpa pacaran kudus kita itu tidak bisa sampai kepada pernikahan kudus. Ya, itu yang pertama ya. Yang pertama, jadi ada prinsip-prinsip tertentu yang pemimpin rohani ajarkan kepada setiap kami, juga anak-anak di bawah kami. Yang pertama itu pacaran itu sekali untuk menikah. Ini yang pernah saya dengar, pacaran sekali untuk menikah. Jadi tujuan kita pacaran, waktu pacaran kita bukan untuk pacaran adalah kita bukan hanya sekedar membuat jatuh cinta baru pacaran. Tapi bagaimana ketika sekali untuk menikah, kita itu bagaimana menemukan teman untuk seumur hidup. Teman untuk seumur hidup. Berarti di sini ada pacaran kudus, baru pacaran sekali untuk menikah. Nah, yang saya ingin tanyakan, Pak, seperti apa pacaran kudus itu? Kan banyak anak-anak, apakah Sony boleh baku pegang tangan, apakah Sony boleh dan lain sebagainya, itu ini menurut pandangan Bapak pacaran kudus seperti apa? Intinya kalau pacaran kudus ya, yang pertama ya tadi saya katakan sekali untuk menikah. Nah, yang kedua kita itu mengutamakan buah-buah roh. Jadi mengutamakan buah roh, kasih, sukacita. Jadi mengutamakan, jadi berbicara juga di sana kita itu menghormati hukum-hukum tubuh. Ya, jadi ada area-area tertentu yang mungkin hari ini kita tahu batasannya. Ya kalau sebatas pegangan tangan boleh lah ya. Masih boleh. Jadi masih boleh ya. Pegangan tangan masih boleh. Iya. Tapi segala sesuatu akan kembali ke buah roh. Ya, jadi kita mengutamakan buah roh dan kita menghormati hukum tubuh. Mengutamakan buah roh dan menghormati hukum tubuh berarti ini boleh asal-asal ya, pegang-pegang dan lain sebagainya. Dan pacaran sekali untuk menikah. Nah, saya ini berkembang dari ini ya Pak. Bagaimana kalau ada pandangan nih? Saya pernah dengar juga ada yang kurang setuju dengan pacaran sekali untuk menikah karena berdasarkan kalau orang pacaran itu seperti seleksi istilahnya, mencari kandidat yang terbaik. Nah, kalau sudah apa yang terbaik baru kawin istilahnya menikah. Nah, bagaimana Pak dari pandangan seperti ini? Statementnya ya? Iya. Kalau saya secara pribadi statementnya itu
Jadi kalau saya ya, Iya, secara pribadi secara mungkin pribadi. lebih ke bukan kata pacaran, tetapi lebih kepada membangun hubungan dengan semua orang. Oke. Jadi kita ndak terikat dengan yang namanya pacaran. Kalau memang mau pacaran, ya harusnya pacaran itu harusnya direncanakan juga. Maksudnya hari ini misalnya ya, saya kasih contoh. Hari ini saya 17 tahun misalnya. Yes. Saya mau pacaran nih. Pacaran. Nah, mau pacaran 17 tahun. Menikah umur berapa? Misalnya. Oh, saya mau menikah misalnya 24 tahun misalnya. Berarti ada tenggang waktu 7 tahun. Betul ya? 7 tahun, yes. 7 tahun siap nggak untuk pacaran kudus? Jadi jadi seperti itu. Pandangan saya mungkin untuk statement yang ini mungkin lebih kepada kalau memang mau cari yang terbaik, lebih baik jangan pakai pacaran dulu. Lebih baik bangunlah hubungan dengan semua orang. Supaya memang betul-betul temukan yang terbaik. Oke, jadi istilah berteman dulu dengan semua Iya. orang. Ketika mau cari yang terbaik, jangan pakai istilah pacaran Iya, ya. betul. Karena ada yang anak muda sekarang kalau nyendak pacaran istilahnya Cooper Iya, gitu betul. orang bilang. Apalagi kalau cuma tanya nganape mantan ada berapa? Iya. 2. Beda jauh dengan mau tanya nganape mantan ada berapa? Oh 9. Itu seperti harga diri naik dan kebanggaan ya. iya, ini laku atau istilah kan barang murah cepat laku ya istilahnya. Nah, berarti komitmennya sekali menikah, sekali pacaran untuk menikah. Nah, berarti tahap orang mau memulai pacaran sebenarnya butuh konseling tidak kepada kakak-kakak rohani seperti itu. Iya. Mungkin memulai pacaran ya. Ini yang saya hidupi juga ya secara secara nilai yang kami hidupi. Untuk memulai pacaran sebenarnya kami punya 7 poin ya. 7 poin yang mungkin saya bisa bantu share. Yang pertama, memilih orang yang tepat. Jadi pilihlah dulu hari ini orang yang tepat. Terus orang ini bertumbuh secara komitmen dengan Tuhan. Jadi komitmennya bertumbuh secara pribadi dengan Tuhan. Orang yang tepat, komitmen bertumbuh Iya. secara pribadi. Baru yang kedua, pilihlah orang yang punya visi, yang visi hidupnya itu jelas. Jadi bukan orang yang tidak punya visi. Jadi sebelum masuk pacaran, yang pertama cari orang yang sungguh-sungguh bertumbuh ya pribadinya dengan Kristus. Yang kedua, pilihlah orang yang hidupnya itu visinya jelas, menyenangkan hati Tuhan. Oke ya. Yang ketiga, pilihlah orang yang jujur. Orang yang jujur. Ya, orang yang jujur artinya orang yang jujur itu ndak ada belat-belit, ndak ada sesuatu di dalam kehidupannya. Artinya ya orang ini jujur. Bisa terbuka, karena nanti ketika masuk dalam pacaran kalau sudah dari awal ndak jujur, ya itu pasti ada efeknya sih. Ada efeknya. Ya, yang keempat itu pilihlah orang yang dewasa dan bertanggung jawab. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Yang kelima, ini paling penting sih, pilihlah orang yang gambar dirinya itu sehat. Artinya pulih secara gambar diri, supaya dia bisa mengasihi sih. Orang kalau ndak pulih gambar diri, saya percaya pasti dia ndak bisa mengasihi. Oke. Berarti memang ini poin-poin yang penting ya. Jadi sahabat cerita kalau boleh dicatat ini ya. Iya. Karena untuk memulai pacaran poin-poin ini yang harus orang perhatikan. Iya. Nah Pak, seandainya nih ada sahabat cerita yang ada sekarang yang lagi menonton ini, Iya. sudah terlanjur pacaran. Nah, sudah terlanjur pacaran tapi dia rasa ini bukan jodoh saya. Nah Pak, bagaimana itu Pak? Kan ini ada komitmen sekali menikah untuk pacaran, tapi dia belum tahu hal ini waktu pacaran. Nah, di tengah pacaran ini dia menemukan bahwa pasangannya tidak cocok nih menurut dia. Menurut Bapak itu gimana? Ya, yang penting belum masuk pernikahan ya. Yes. Kalau masih pacaran, menurut saya mungkin masih bisa dipertimbangkan kembali. Oke. Maksudnya lebih baik kita memulai yang benar dari awal. Daripada kita istilahnya kita sudah terlanjur begitu, masuk di dalam pernikahan. Nah itu lebih susah lagi. lebih susah. Masalahnya lebih rumit lagi.
Jadi mungkin kalau lebih awal mungkin kayak tadi mungkin belum tahu ya. Yes. Ya mungkin lebih baik mencegah. Lebih baik mencegah Iya, daripada karena kan belum mengobati. terikat di dalam pernikahan. Berbeda ketika sudah terikat dalam pernikahan ya itu nggak bisa. Berarti lebih baik kalau memang mau berakhir juga, yang penting dipertimbangkan belum masuk dalam ranah pernikahan. Karena sekali lagi Bapak bilang belum terlambat untuk memulai sesuatu yang benar. Karena pacaran yang kudus itu akan menghasilkan pernikahan yang kudus. Berarti memang pacaran ini bukan untuk main-main ya sebenarnya, Iya, Pak. betul. Sama susahnya seperti mau membina rumah tangga, masuk dalam pacaran pun harus ada pertimbangan yang khusus. Iya. Kalau memang pernikahan itu sekali untuk menikah. Wah, luar biasa sekali. Nah, Pak, kalau bagaimana kalau di dalam pacaran ini, anak-anak muda yang zaman sekarang ini, kalau sementara pacaran tapi pasangannya ini memaksakan untuk melakukan hubungan intim sebagai bukti sayang, begitu. Kan ada tuh, Pak, orang-orang yang kalau ngana sayang pak kita, buatlah segala sesuatu yang kita minta, seperti bahkan berhubungan suami istri. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak? Kalau saya secara pribadi ya, hari ini juga saya lakukan konseling pernikahan juga. Jadi ada orang-orang itu yang dalam gereja kami, kalau mereka menikah harus bimbingan pranikah selama 6 bulan. Oh, 6 bulan. Jadi betul-betul di mentoring, di konseling. Nah, biasanya ini sesi terakhir ini yang paling menentukan. Misalnya 1 hari sebelum menikah atau 2 hari sebelum hari menikah, kami harus ketemu langsung. Dan kami biasanya memastikan area ini. Karena menurut saya ini area penting ya, area penting. Nanti kalau sampai ini salah, yang saya katakan tadi, ya kita masuk bukan di pernikahan yang kudus. Nah, jadi di sesi terakhir sebelum menikah biasanya kami konseling di area sini, apakah sudah melakukan ini atau belum. Jadi biasanya kan kalau orang sini ya kayak tadi dibilang kan, yang penting mau menikah. Sudah panjar dulu lah, begitulah ya, itu bahasa kasarnya, minta maaf. Tapi kalau saya secara pribadi sih tidak setuju untuk area yang seperti itu. Karena kembali lagi kepada prinsip pernikahan kudus, yaitu kita menghormati hukum tubuh. Apa yang hari ini kita berhalakan sebelum masuk di dalam pernikahan, misalnya bicara hubungan seksual, ya kalau sudah dilakukan itu akan jadi hal yang biasa nanti ketika masuk di dalam sebuah pernikahan. Oke, berarti hukum tubuh ini harus dijaga. Jadi Pak, saya ingin bertanya lagi, hukum tubuh ini sebenarnya seperti apa menurut pandangan dari Bapak yang dorong Bapak pahami? Iya. Hukum tubuh. Jadi hukum tubuh misalnya hari ini nilai kami ya diajari kalau misalnya misalnya pegangan tangan. Kasih contoh aja begini. Kalau pacaran ya. Yes. Pacaran itu kami biasa saya hidupi ya. Itu biasa kami pacaran di minimal ada 2 atau 3 orang. Jadi di tempat yang sungguh-sungguh di mana dosa itu nggak bisa masuk. Jadi pacaran di tempat terbuka misalnya. Kalau ya karena kan kebanyakan orang maunya yang gelap-gelap ya. Iya. Tapi kalau kami membangun nilai yang demikian, jadi kami bangun nilai, kami ajarkan untuk menghindari ini supaya kita ini terhindar. Ya manusia ini daging, kita ini lemah. Ya, kami mengatur pacaran kami diatur untuk sungguh-sungguh ada di tempat-tempat yang terang. Jadi artinya tidak memberikan potensi untuk dosa itu bisa masuk. Ya, sekalipun berarti ya kita ini bukan berarti manusia yang strong gitu. Kita ini juga tidak kebal dosa. Tapi sedemikian rupa kalau ada cara untuk kita antisipasi, kenapa tidak? Oke, berarti pegangan tangan boleh. Ciuman kalau kami 2 detik. Ciuman 2 detik. Iya. Wah, bagaimana itu ciuman 2 detik? Karena kan ya wanita dan pria ketika bersentuhan itu pasti korslet lah. Ya, ini nilai-nilai yang saya hidupi waktu saya pacaran juga dulu. Oke, berarti ciuman 2 detik. Ya. Tapi 2 detik jangan masuk lagi keluar lagi gitu. Berarti diperbolehkan tapi dalam konteks yang normal saja. Pelukan Pak gimana? Intinya 2 detik.
2 detik. Oke, berarti intinya hukum tubuh ini adalah jangan sampai berlebihan sehingga mengundang hawa nafsu. Oke, berarti kalau pasangan yang meminta berhubungan intim sebelum menikah jangan dilakukan berarti. Ya, kalau saya sih harus ambil keputusan tegas. Lebih baik Artinya gimana? ya satu pihak harus yang diminta harusnya sadar lah gitu ya. Oke. Ini belum waktunya. Wow. Berarti ini bisa ditinggalkan, bisa berakhir mungkin kalau memang dipaksakan ya hubungannya. Kalau saya lebih baik dibicarakan ya, dibicarakan, dan mungkin lebih baik lagi libatkan pemimpin, karena kalau kami diajarkan ya, kalau dulu ya saya juga pernah lewati fase pacaran. Nah, ketika pacaran biasanya ketika ada area-area tertentu yang rasanya nih mau begini, nah saya diarahkan biasa hubungi pemimpin atau hubungi keluarga, alihkan begitu, mengalihkan perhatian. Jadi jangan sampai masuk di area situ. Wow, berarti memang pacaran itu peran seorang pemimpin di gereja pun itu juga sangat penting. Berarti memang sahabat cerita kalau kita pacaran harus ada kakak mentor yang memperhatikan. Wow, luar biasa sekali. Nah Pak, tadi juga Bapak sempat sentil bagaimana kalau ada pasangan yang sudah terlanjur terbuka semuanya. Ibaratnya sudah tidak ada lagi pintu yang tertutup di antara kedua pasangan ini, alias sudah berhubungan suami istri. Bagaimana sih langkah ke depan supaya pernikahan mereka ini tetap bisa dikatakan pernikahan kudus? Mungkin untuk jawabannya, jika mungkin sudah terlanjur ya, saya percaya Tuhan itu sumber pemulihan. Ya, tetapi bukan jadi alasan juga kalau kita tahu Tuhan memulihkan ya berarti boleh dong, enggak ya. Jadi kita enggak bisa sia-siakan kasih karunia hari ini yang Tuhan sudah berikan. Nah, kalau memang sudah terlanjur, enggak apa-apa, hari ini mulai kembali. Ya, mulai kembali mungkin dengan sesuatu yang berbeda. Mungkin kalau pernikahan kudus ya mungkin beda ya. Karena ini kan posisi sudah kejadian misalnya. Nah, jadi mungkin bahasanya ya jika sudah terlanjur mulai kembali dengan benar. Ya, intinya saya percaya pemulihan Tuhan itu pasti ada. Jadi apa yang dilakukan mungkin ya anggaplah itu jadi sebuah pelajaran, dan hari ini yang bangunlah yang benar, mulai lagi yang benar. Oke, berarti bangunlah yang benar, mulai lagi yang benar. Berarti Pak, kalau menurut Bapak tujuan pacaran itu sebenarnya apa Pak? Apakah hanya untuk pernikahan kudus atau ada lagi tujuan pacaran yang lain Pak? Kalau saya secara pribadi tujuan pacaran ya, tujuan pacaran itu sebenarnya kan awalnya untuk kita masuk di pernikahan, mempersiapkan diri untuk masuk di pernikahan. Tujuan pacaran sebenarnya saling mengenal juga satu dengan yang lain, lebih mengenal. Berikutnya tujuan pacaran ya akan kembali di tadi Pak, kalau saya bilang akan kembali di pacaran ini bukan untuk coba-coba sih sebenarnya. Pacaran bukan buat coba. Jadi memang sekali untuk menikah, karena kita akan sungguh-sungguh menemukan pasangan kita seumur hidup. Sekali seumur hidup. Oke. Nah Pak, kalau pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana menyikapi kalau ada pasangan yang toksik, yang selalu maunya berdua nih Pak, cemburuan istilahnya, yang mau ada orang lain, mesti ada orang dua, dan harus posting foto berdua, baik itu di profil maupun display picture. Nah, apakah itu betul bukti kasih sayang menurut Bapak? Kalau saya sih sebenarnya itu bukan bukti ya. Bukan bukti kasih sayang, tapi mungkin lebih kepada pembuktian diri. Ya kayak tadi kan ngomong misalnya kalau kita itu enggak, ini kalau bilang mantannya ada banyak, ada berapa. Nah, tapi saya secara pribadi itu enggak setuju. Karena kalau bicara tentang kasih, sederhana kan, firman Tuhan bilang kasih itu sabar. Ya saya baca ya firman Tuhannya. Kasih itu kan sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ya, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran.
ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya kalau saya tidak setuju sih, karena itu bertentangan dengan kasih. Oke, berarti segala sesuatu yang berlebihan juga itu tidak baik ya. Iya. Cemburu berlebihan itu tidak sesuai dengan kasih yang Tuhan ajarkan. Oke, nah Pak, tadi kan juga saya sudah mengatakan ada statement yang seleksi itu sudah Bapak jawab. Nah Pak, saya ingin bertanya nih, tips pacaran kudus kepada Bapak yang bisa Bapak sampaikan kepada sahabat cerita. Kalau tadi kan mungkin tips cara memilih, kalau sekarang tips pacarannya seperti apa mungkin bisa Bapak sampaikan kepada sahabat cerita. Sebenarnya saya punya 7 poin sih, yang tadi saya juga buka beberapa. Intinya sebelum masuk ke pacaran itu kan pertama kita harus memilih dulu. Yes. Ya, dengan siapa dulu kita mau pacaran harus memilih dulu. Nah, yang pertama sih tipsnya, pilihlah orang yang komitmen ya, bertumbuh secara pribadi. Jadi dia itu tidak menggantungkan hidupnya, pertumbuhannya ke orang lain, tapi sungguh-sungguh bertumbuh dengan Tuhan. Wow. Oke, yang kedua, orang yang punya visi jelas. Karena kalau pacaran dengan orang yang tidak punya visi, ya misalnya kapan mau menikah, gantung ya. ya. Oke. Jadi mengalir, kehidupannya bisa mengalir. Ya, baru yang ketiga tadi saya sampaikan, pilihlah orang yang jujur. Ya, kejujuran itu penting nanti ketika masuk dalam pacaran sampai pernikahan, itu penting. Kejujuran, keterbukaan itu sangat penting. Oke, yang berikutnya, pilihlah orang yang bertanggung jawab. Jelas ya, memilih orang yang bertanggung jawab, karena orang tidak bertanggung jawab ya itu pasti sulit. Iya. Apalagi istilahnya apa? Kita tidak mungkin hanya makan cinta ya. Iya, betul. Segala sesuatu harus ada beras juga, harus ada minyak. Betul. Tapi istilah dapur mesti berasap. Jadi mesti ada yang bertanggung jawab. Betul. Oke. Pilihlah orang yang dewasa dan bertanggung jawab. Baru yang berikutnya, pilihlah orang yang punya gambar diri yang sehat. Maksudnya pulih. Gambar dirinya pulih. Ya, pulih di dalam kasih, pulih di dalam mungkin penerimaan. Oke. Jadi maksudnya orang yang menghargai dirinya sendiri. Karena orang kalau nggak pulih, ya kayak tadi mungkin ya contoh-contoh, misalnya pacaran harus posting foto sama-sama, karena nggak pulih kan, maunya pengakuan begitu. Iya, betul sekali. Nah, baru yang berikutnya, pilihlah orang yang sikapnya itu positif terhadap hidup. Tidak banyak mengeluh ya pasti. Jadi hal-hal yang positif itu selalu ada di hidupnya. Baru yang terakhir, pilihlah orang yang dicintai. Maksudnya ya mau cari masuk pacaran kan harus betul-betul juga dicintai. Kalau orang tidak dicintai kan nggak mungkin. Nah, iya. Iya. Berarti segala sesuatu sangat kompleks, harus ada pemulihan yang saya dengar. Berarti memang pacaran ini bukan dibuat untuk bermain-main, tapi memang fokus dan intinya pacaran itu untuk menikah. Oke, jadi sahabat cerita teman-teman semua, kalau mau pacaran ingat dari sekarang, kalau belum ada rencana mau kawin, mau menikah, lebih baik berteman dulu. Kalau mau istilah seleksi, lebih baik berarti menjalin hubungan dengan semua orang. Jangan pakai istilah pacaran. Karena Pak, menurut saya kalau orang masih pacaran, masih anak-anak seperti dulu, kalau mau bilang mantan ada banyak, itu satu kebanggaan. Tapi kalau semua nikah, kayaknya lebih romantis kalau mau bilang kita mantan hanya satu, yaitu ngana. Yang sekarang sudah jadi kita istri atau sudah jadi kita suami. Kayaknya itu lebih keren ya Pak. Betul, karena ya itu berbeda pola pikir mungkin anak muda dan orang yang sudah menikah. Oke, Pak, ini sudah pertanyaan yang terakhir tadi dan saya sangat diberkati dengan Bapak, dan saya yakin juga teman-teman semua sahabat cerita yang mendengarkan podcast pada malam hari ini diberkati. Dan sekali lagi berarti pacaran itu bukan untuk bermain-main, pacaran itu sekali untuk menikah. Kalau mau seleksi lebih baik seleksilah sebagai teman
Dan kalau mau memulai pacaran, ada tips-tips tadi yang sudah Bapak sampaikan. Carilah orang seperti itu. Oke Pak, terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Senang sekali kami boleh bersama dengan Bapak, dan kalau diundang lagi jangan bosan-bosan untuk datang. Dan salam buat istri, anak-anak, dan juga untuk pelayanannya semoga lancar. Oke Pak, terima kasih. Dan sekianlah sahabat cerita podcast kita pada hari ini. Saya bersama Bapak Gembala, dan harapannya sahabat cerita semua boleh diberkati, boleh mendapatkan ilmu yang baru terutama tentang pacaran, dan jangan main-main soal pacaran. Dan akhirnya saya Gary Geraldo bersama Bapak Pendeta Juviser Worek pamit dari hadapan sahabat cerita semua, dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.